manusia itu secara apa ya, fitrahnya kan sulit berbagi ya, selalu menundukkan dirinya sendiri. Makanya kenapa Allah begitu detail menjelaskannya gitu. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamatsali ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim gitu. Perumpamaan orang yang menyimpulkan hartanya itu seperti orang yang menanam satu biji jadi 7 mayang, satu mayangnya ada 100 kan itu, dan Allah melipat gandakan kepada orang-orang yang Allah kehendaki karena Allah maha luas ya, itu ya begitu. Jadi ada mengetahui, dan ini menunjukkan kepada kita gambaran ya, orang itu dibuat ya untuk coba menggambarkan begitu dahsyatnya. 7 itu kan bukan bukan dalam bahasa Arab seringkali dimaknai bukan bukan batasan kan Zikri ya. 7 itu angka yang paling besar ya, begitu, angka paling besar. Karena gini, kan kalau angka yang lain itu pasti gabungan ya. Misalkan gini, angka setelah 9 itu pasti tambahan. Angka setelah 7 mohon maaf. Angka 8 itu kan bisa 2 tambah 2 tambah 2 atau 4 tambah 4 ya. 0 tambah 8 gitu ya itu. 9 juga sama 3. Tapi kalau 7 kan nggak bisa. 7 itu ya 3 tambah 4 angkanya berbeda ya. 2 tambah 5 nggak ada angka yang apa yang itu gitu. Makanya kata para ulama, dulu ada satu kitab ya rahasia kenapa angka 7. Kenapa angka 7 yang dipakai selalu termasuk dalam masalah masalah ya, pahala bagi yang bersedekah itu 7 dan ada 100 ya. Bayangkan 100 itu juga tambah banyak itu angkanya ya begitu ya itu. Itu menunjukkan bahwa secara apa ya, eh, jaminan dari Allah itu sangat dahsyat begitu ya bagi mereka yang terbiasa bersedekah begitu ya itu. Makanya bahasanya juga yumfikun, yang dipakai kata-katanya adalah fi'il mudhari seperti tadi gitu. Jadi kebiasaan bukan sekali-kali gitu kan. Ya kalau sekali belum tentu diganti gitu. Kalau sekali diganti ya kita nggak perlu bekerja kan Zikri ya. Cukup aja kita sedekah setiap hari. Betul tidak ya? Makanya mungkin hikmahnya wallahu a'lam bishawab. Kenapa uyung fikun? Jadi sudah menjadi pembiasaan dia, baik dalam keadaan sempit maupun lapangan gitu kan itu ya. Dia tetap berusaha untuk berbagi dengan apapun yang dimilikinya, yang dia bisa keluarkan gitu ya itu. Itu. Kemudian Rasulullah memberikan gambarannya itu seperti eh, kalian yang memiliki fuluwah. Fuluwah itu eh, anak apa anak kuda ya gitu ya. Karena kita tahu bahwa orang Arab itu memperhatikan anak kuda dibandingkan anaknya sendiri kan Fikri. Kalau anaknya itu bisa saja perempuan kan gitu ya, bisa laki-laki. Kalau laki-laki mungkin ya perhatiannya gede, kalau perempuan ditinggalkan itu. Tapi kalau kuda, nah, kuda itu dijaga baik-baik tuh, mau mau jantan mau betina. Karena itu menguntungkan gitu ya. Makanya seperti kalian merawat fuluwaw hatta takunu mislal jabal, sehingga menjadi seperti segede gunung ya. Nah, nggak ada kuda segede gunung. Itu gede banget kan gitu. Banget ya gitu kan itu ya itu. Makanya jangan khawatir ya, apapun yang kita keluarkan pasti akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala gitu ya itu. Cuma tadi harus jadi pembiasaan kita dulu ya, pembiasaan kita dulu gitu ya. Nanti kalau sudah biasa, pengganti dari Allah itu dahsyat begitu. Nah, kemudian yang kedua ya, dalam hadis qudsi itu sangat sangat luar biasa. Ya bani Adam, anfiq unfiq alaika. Gitu. Wahai bani Adam, keluarkan, aku akan ganti lah gitu ya. Ya. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuhu dalam Al-Qur'an itu. Apapun yang kamu keluarkan walaupun hanya sedikit ya. Apapun itu wujudnya, walaupun hanya sedikit tafsirnya begitu, fahuwa yukhlifuhu. Allah pasti akan menggantinya, begitu ya itu. Nah, cuma menggantinya ini, Kang. Jadi yang harus dipahami mengganti itu ya terserah Allah menggantinya ya. Tidak harus yang kita keluarkan itu jadi uang juga kan gitu ya. Karena Allah akan mengganti untuk hamba-hambanya sesuatu yang paling tepat untuk hamba itu. Ya, betul tidak. Boleh jadi kesehatannya, boleh jadi keluarganya, boleh jadi putra-putrinya, kan gitu ya itu. Yang penting kita ini adalah ngeluarin gitu kan gitu ya itu. Apa yang kita keluarkan saja gitu. Nanti Allah akan ganti dengan apapun gitu ya itu, dengan apapun. Boleh jadi mungkin ya gaji orang tuanya tidak naik ya begitu. Segitu-gitu aja penghasilan jualannya juga, tapi anak-anaknya dapat beasiswa kan gitu ya, dapat kemudahan dari Allah kan gitu ya. Itu bahwa yukhlifu. Atau ya tadi kondisi rumah tangganya aman gitu kan gitu, berkah gitu, harmonis, itu juga bahwa yukhlifuhu gitu itu ya. Walaupun dalam benak kita itu sebagai manusia selalu
yukhlif itu angka lagi Kang ya. Betul tidak ya? Bisa sih, bisa bagi Allah, cuma ya itu mah tadi harusnya di pembiasaan dulu ya, menjadi sesuatu yang tidak pernah kita tinggalkan, insya Allah ya. Saya kira dua dua ini aja sebenarnya sudah sangat dahsyat ya. Dan sangat banyak keterangan hadis-hadis dari Rasulullah SAW ya begitu. Bolehlah satu lagi tambahannya supaya kita jadi senantiasa apa ya, eh, bersemangat begitu ya untuk apa berbagi ini. Kan kita tahu dalam hadis itu setiap pagi kan ada dua malaikat yang mendoakan kita. Allahumma ati munfiqan khalafan wa ati mumsikan talafan. Ya Allah, anugerahkan kepada mereka yang berbagi hari ini penggantinya tuh khalafan ya. Nakirah Kang. Kalau nakirah itu berarti yufidul umum, gitu ya katanya. Ya. Maknanya umum, bisa apapun gitu ya. Allah akan gantikan. Huwa yukhlifu. Itu diganti oleh Allah Subhanahu wa. Ya, tapi kalau orang yang tidak berbagi, Allah akan berikan apa? Kebinasaan gitu ya. Makanya tidak boleh apa ya, tidak boleh berhenti ya, eh, semangat kita untuk berbagi di tengah kondisi yang ya sedang sedang tidak baik-baik saja, karena boleh jadi itu juga menjadi jalan keluar ya begitu ya dari persoalan itu gitu kan ya. Kalau kita memperhatikan orang lain, kalau kita aware terhadap kondisi orang lain, kita membantu yang lain, pasti Allah akan membantu kita ya. eh, Allah aunu fi auni abdi, maka fi auni akhihi. Allah akan membantu seorang hamba selama dia selalu membantu saudara-saudaranya. Kan gitu ya, Rasul menyampaikan kepada kita. Ya, begitu Kang Jikri.